Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Khairul Iman beserta rekan saya, Nurholis Fadil, dari kelas Grafika 6A, Program Studi Teknik Grafika, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta, akan membahas mengenai materi menerapkan politik Islam pada masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi segala aspek kehidupan. Nah, prinsip dasar seperti itulah yang pada akhirnya memunculkan adanya sistem politik pada kehidupan manusia, baik kehidupan secara masyarakat maupun juga kehidupan secara berbangsa dan bernegara. Waran dari politik sendiri tentunya akan memiliki perbedaan, baik di setiap negara maupun setiap bangsa, terutama Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku, dan ras. Keberagaman tersebut pada akhirnya menentukan corak dari politik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pengaruh dari politik Islam. Nah, untuk mengetahui penerapan politik Islam Indonesia itu seperti apa, maka pada materi ini kami akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi poin-poin menerapkan politik Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari definisi politik Islam, dan juga ada sejarah, ruang lingkup dari politik Islam itu sendiri, prinsip-prinsip dasar, dan contoh-contoh dari pengaruh politik Islam yang ada di Indonesia. Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi dari politik Islam. Nah, pertama, definisi dari politik itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, politik sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata politik, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan, terutama meliputi bagaimana ia diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan, baik dalam skala terbatas seperti pada keluarga, masyarakat, negara, bahkan yang lebih luas lagi adalah skala antara hubungan dengan antar negara. Di sisi lain, istilah politik dalam teori keilmuan dimaknakan dengan ilmu tata negara atau ilmu pemerintahan. Nah, lalu apa sih definisi dari politik Islam? Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Dalam buku-buku para ulama, lebih lanjut lagi dikenal dengan istilah siyasah syariah, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Dalam siyasah atau al-siyasah, terdapat dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui proses pengendalian. Dan dimensi kedua adalah cara, yaitu metode pengendalian menuju tujuan tersebut. Definisi politik Islam lainnya adalah yang diungkapkan oleh Ibnu Aqil, yang berarti segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh lagi dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menentukannya. Nah, secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan cara. Pandangan politik menurut syara artinya realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat atau ummah, baik oleh negara maupun oleh rakyat itu sendiri. Lalu kita akan membahas mengenai sejarah politik Islam di Indonesia. Politik Islam di Indonesia kita bisa lihat pada zaman sebelum era penjajahan. Mungkin lebih tepatnya pada era Kesultanan Islam pertama berdiri, yakni Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Maurah Silu atau Sultan Malikus Saleh pada tahun 1267. Kesultanan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, lebih tepatnya di muara Sungai Pasangan. Kesultanan Samudra Pasai memiliki dua kota yang terpisah, yakni kota Samudra, agak jauh dari laut, dan kota Pasai, kota pesisir. Masyarakat di kedua kota tersebut sudah memeluk Islam.
Hal ini disebabkan karena adanya interaksi para pedagang Islam dari beberapa wilayah seperti Arab, Gujarat, dan Persia. Kesultanan Samudra Pasai sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dalam aspek politik, Kesultanan Samudra Pasai sudah menerapkan politik Islam, yakni jalur pernikahan. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak, yakni Ganggang Sari. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297 dan dimakamkan di kampung Samudra Mukim Blangmi dengan makam berciri Islam. Setelah itu, putranya Muhammad Malikul Zahir atau Malik Al-Tahir atau Malik Al-Tahir meneruskan jabatannya menjadi sultan. Ia memiliki 2 orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur, yang diasuh oleh Said Ali Giyatuddin dan Said Asmayuddin pada saat kecil. Lalu, dalam aspek hubungan politik luar negeri, pada saat kepemimpinan Sultan Ahmad Murumadal Perumal, Kesultanan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan Kesultanan Delhi dari India. Ini terbukti saat Muhammad Tughlaq dari India mengirimkan utusan bernama Ibnu Battuta. Pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta sempat singgah ke Samudra Pasai sebelum ke Cina. Lalu dalam masalah penegakan syariatnya, Kerajaan Samudra Pasai membuat penegak hukum syariah yang disebut qadi atau qadi. Qadi merupakan seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Qadi berperan dalam penegakan aturan bagi setiap muslim. Qadi selalu identik dengan orang yang alim dan mesti merupakan seorang laki-laki Islam yang sudah merdeka serta akil balik. Selain itu, qadi juga merujuk kepada seseorang yang bertugas memastikan rukun-rukun nikah serta mas kawin dalam urusan perkawinan secara Islam. Di samping juga bertanggung jawab menikahkan suami istri. Istilah qadi juga dipakai pada masa Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram pada waktu itu melakukan perubahan tata hukum di bawah pengaruh hukum Islam pada saat kepemimpinan Sultan Agung. Perkara kriminal dihukumi menurut kitab Qisas, yaitu kitab undang-undang hukum Islam pada masa Sultan Agung. Penghulu pada masa itu mempunyai tugas sebagai mufti, yaitu penasihat hukum Islam dalam sidang-sidang peradilan negeri. Juga sebagai qadi atau hakim, juga sebagai imam masjid raya, dan juga sebagai wali hakim, serta sebagai amil zakat. Pada akhir abad ke-19, kajian-kajian empiris mengenai pengaruh Islam di Indonesia dilakukan oleh sarjana-sarjana Indonesia dan sarjana-sarjana Barat seperti Raffles, Marsden, dan Kaufrud. Mereka mengatakan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia ialah hukum Islam. Pandangan ini disusun atas mereka yang meyakini bahwa di seluruh Nusantara dengan tingkat dan intensitas yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain telah terjadi percampuran nilai-nilai agama Islam dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Di samping itu, dengan dipeluknya Islam oleh kerajaan-kerajaan yang terbentang dari pesisir utara Pulau Jawa dan Madura pada abad ke-15 dan ke-16, telah menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang besar di Pulau Jawa. Adapun kenapa nilai-nilai Islam bisa diterima di Indonesia atau di Nusantara? Yang pertama ialah agama Islam sudah mapan. Lalu yang kedua ialah hukum Islam merupakan hukum yang hidup. Maksudnya, hukum yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya interaksi yang dilakukan para pedagang Islam dengan masyarakat pribumi sejak abad 7 dahulu. Yang ketiga ialah adanya penghulu yang melaksanakan tugas-tugas peradilan dan memainkan peran sebagai hakim. Penghulu adalah orang yang ahli dalam bidang agama Islam dan diakui serta diangkat oleh para raja. Yang keempat ialah hukum Islam digunakan sebagai hukum material dalam persoalan-persoalan keluarga seperti perkawinan dan kewarisan. Lalu pada era penjajahan, pengaruh politik Islam juga ada pengaruhnya. Contohnya ialah penetapan Gubernur Jenderal BT 19 Mei 1820 nomor 1 yang berisi Bupati harus mengawasi semua permasalahan agama Islam dan harus mengusahakan agar para ulama bebas melaksanakan tugasnya
menurut adat dan kebiasaan orang Jawa, baik dalam perkara perkawinan, pembagian warisan. Lalu, pada pasal 119 Undang-Undang Hindia Belanda atau Regering tahun 1854 yang berisi setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya. Lalu, pada era Soeharto, politik Islam dan kajiannya sangat ditakuti oleh penguasa untuk diterapkan pada waktu itu. Politik Islam yang dijalankan hanya sekedar formalitas dan sebatas kulitnya saja. Pada masa reformasi, terjadi perubahan signifikan terhadap pengaruh politik Islam di pemerintahan. Bahkan dalam beberapa kebijakan dan undang-undang di Indonesia, tidak lepas pengaruhnya dari politik Islam. Contohnya ialah GBHN 1999 sampai 2004 yang berisi menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Lalu kita akan membahas tentang ruang lingkup politik Islam. Al-Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pembahasan ruang lingkup politik Islam atau asyasah syar'iyah dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup 3 isu utama, yakni yang pertama, paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencangkup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami atau khalifah dan kewajiban menjalankan syariah Islam atau hukum Islam. Yang kedua, regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fikih siyasah. 3, partisipasi setiap muslim dalam aktivitas politik, baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai asas-asas dari politik Islam. Nah, politik Islam memiliki 3 asas utama. Yang pertama, hakimiyah ilahiyah. Yang kedua, risalah. Dan yang ketiga adalah khilafah. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Asas politik Islam. Yang pertama ialah hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Quran surat Qasas ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang
hak disembah, melainkan Dia. Baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 70. Hakimiyah dalam hal ini membawa pengertian-pengertian sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya Allah adalah pemelihara alam semesta, yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia dan seluruh makhluk. Maka, tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahiyah yang dibawa oleh Allah, yaitu kemahaesaannya. Yang kedua, bahwasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya hanya Allah sajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab dialah satu-satunya pencipta. Yang ketiga, bahwasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan sebab dialah satu-satunya pemilik. Yang kelima, bahwasanya hukum Allah merupakan suatu yang benar sebab hanya Dia saja yang mengetahui hakikat dari segala sesuatu, dan di tangannya lah penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus bagi setiap makhluk. Dan yang terakhir, hakimiyah ilahiyah membawa arti bahwa terutama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyah dan segi uluhiyah. Asas politik Islam yang pertama ialah hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam merupakan hak mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam surat Qasas ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Hakimiyah ilahiyah membawa pengertian-pengertian sebagai berikut. Yang pertama, Allah merupakan pemelihara alam, sehingga manusia dan semua makhluk yang ada di muka bumi harus patuh dan tunduk padanya. Yang kedua, hak menghakimi dan mengadili hanya milik Allah semata. Manusia tidak memiliki hak menghakimi ataupun mengadili manusia lainnya. Yang ketiga adalah hanya Allah yang memiliki hak mengeluarkan hukum dan peraturan-peraturan. Yang keempat, hanya Allah yang menentukan hidayah dan jalan yang lurus. Dan yang terakhir, sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah, segi rububiyah dan uluhiyah. Asas politik Islam yang kedua ialah risalah. Risalah sendiri berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia, sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalah semacam itu merupakan suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah seperti inilah, maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan maupun dalam kehidupan sehari-hari manusia. Para rasul pada hakikatnya adalah menyampaikan, menafsirkan, dan menerjemahkan segala wahyu yang diberikan oleh Allah melalui ucapan dan perbuatan. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan dari Rasulullah. Manusia juga diwajibkan untuk tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Asas politik Islam yang kedua ialah risalah. Nah, risalah sendiri berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia, sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, risalah tersebut merupakan suatu asas yang penting dalam kehidupan sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah,
Maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, menafsir, dan menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan yang mereka lakukan. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan dari Rasulullah SAW. Manusia juga diwajibkan untuk tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah dan tidak mengambil selain daripada apa yang disunahkan oleh Rasulullah untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka atau di antara umat. Asas politik Islam yang terakhir ialah khilafah. Khilafah sendiri berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahi ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang telah ditetapkan. Dan atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik yang pasti, tetapi hanyalah khalifah dan wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenar-benarnya. Hal ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 14, yang berarti kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi, sudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari seorang khalifah. Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang terangkum dalam pengertian khilafah, kecerdasan, kearifan, serta kemampuan intelek. Jadi dalam arti lain, orang yang dikatakan khalifah harus mempunyai tingkat kecerdasan tertentu. Yang kedua, tidak terdiri dari orang-orang yang zolim, fasik, fajir, dan lalai terhadap Allah, serta bertindak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, dengan kata lain, seorang yang dikatakan khalifah tidak boleh memiliki sifat yang zalim, fasik, dan fajir, serta harus tetap melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang berilmu dan berakal sehat, artinya tidak dibawa pengampuan apapun. Dan yang keempat adalah orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan utama, yaitu bagaimana penerapan politik Islam pada masyarakat Indonesia. Untuk memahami bagaimana penerapan politik Islam di Indonesia, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Indonesia itu merupakan negara yang majemuk, artinya negara yang mempunyai tingkat pluralitas yang tinggi, yang mana hukum yang ditetapkan di Indonesia harus mencakup semua kepentingan elemen masyarakat Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, untuk itulah, kehadiran Pancasila sendiri sebagai sumber hukum di Indonesia dinilai sudah tepat, termasuk mencakup kepentingan umat Islam yang ada di Indonesia. Pancasila itu sendiri merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Artinya, selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan sumber hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional misalnya, yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eksternalisasi ataupun hasil gabungan dari berbagai sumber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antara berbagai sumber hukum material yang ada di dalam masyarakat seperti hukum Islam, hukum adat, hukum barat, dan hukum konvensi internasional. Nah, dengan kata lain, bahwa penerapan politik Islam pada masyarakat Indonesia harus juga berlandaskan pada Pancasila yang sudah mencakup hukum dari Islam itu sendiri. Lalu, apa saja prinsip-prinsip dasar dari politik Islam yang jika direnungkan nilainya selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Ada 7 prinsip dasar politik Islam. Yang pertama, musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, hak menghisap pemerintah, diwajibkan untuk memperkuat silaturahmi, dan yang terakhir adalah kedaulatan tinggi atas alam semesta, dan hukumnya hanya berada di tangan Allah semata.
Prinsip dasar politik Islam yang pertama ialah musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam mengatur umat. Asas musyawarah itu sendiri selanjutnya berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, asas musyawarah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. Selanjutnya, prinsip dasar politik Islam yang kedua ialah keadilan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang lebih luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat, keadilan di antara pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa, dan di antara pasangan suami istri ataupun antara ibu, bapak, dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zolim merupakan salah satu asas utama dalam sistem sosial Islam. Maka sudah barang tentu menjadi peran utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Adapun pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip-prinsip nilai sosial utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Prinsip dasar politik Islam yang ketiga ialah kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang ma'ruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya ialah segala kebebasan asalkan pada hal yang positif serta sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, serta ijtima para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis juga. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam, serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan. Prinsip dasar politik Islam yang keempat ialah persamaan. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 mengenai persamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal, Adam dan Hawa. Lalu kalian kami jadikan dengan keturunan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh maha mengetahui segala sesuatu dan maha mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi baginya. Lalu, prinsip dasar politik Islam yang kelima ialah hak menghisap pihak pemerintah. Hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disuarakan adalah berarti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip dasar politik Islam yang keenam ialah diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi.
Mempererat tali silaturahmi di kalangan kaum muslimin di dunia sangatlah penting dieratkan satu sama lainnya. Hal ini untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbedaan ras, bahasa, wilayah, ataupun semua pertimbangan materialistis lainnya. Serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan millah al-Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam keadaan sama. Dari satu asal, Adam dan Hawa. Lalu kalian kami jadikan dengan keturunan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya, orang yang mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh maha mengetahui segala sesuatu dan maha mengenal yang tiada satu rahasia pun tersembunyi baginya. Lalu, prinsip dasar politik Islam yang ketujuh ialah kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Dasar kekuatan politik Islam yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia hanya bersifat temporal karena yang berkuasa secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan alam semesta, Tuhan langit dan bumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh hukum yang ada, karena ia sendiri adalah sumber dari hukum tersebut. Selain prinsip-prinsip dasar dari negara yang konstitusinya berdasarkan syariah, ada juga prinsip-prinsip tambahan yang merupakan simpulan dan termasuk di dalam bidang fikih siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintah yang hubungannya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hubungan tiga lembaga negara tersebut, prinsip-prinsip berkonsultasi atau syura mesti dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undang-undang, dan menjaga nilai-nilai syariah dengan memperhatikan otoritas atau kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut. Lalu, 5 ideologi utama penyusun Pancasila antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologis tersebut jika dibandingkan dengan prinsip dasar politik Islam, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia turut mengikut sertakan hukum Islam di dalamnya. Oleh karena itu, sudah semestinya bahwa masyarakat Indonesia memandang Pancasila sebagai cerminan dari penerapan nilai-nilai politik Islam. Nah, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip dasar politik Islam dengan 5 ideologi Pancasila, kita perlu mengetahui dulu persamaan-persamaan di antara keduanya. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi tersebut, jika dibandingkan dengan prinsip dasar politik Islam, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia turut mengikut sertakan hukum Islam di dalamnya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai masyarakat Indonesia memandang Pancasila sebagai cerminan dari penerapan nilai-nilai politik Islam. Lalu kami akan menjelaskan hasil buah politik Islam di Indonesia.
Adapun hasil buah politik Islam di Indonesia yang pertama dalam bidang organisasi. Berkembangnya organisasi Islam memang tidak bisa dilepaskan dari aspek historis, sosiologis, dan politis bangsa Indonesia. Awal berkembangnya organisasi Islam modern kita bisa lihat pada organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan. Lambat laun muncullah beberapa organisasi seperti Muhammadiyah pada tahun 1912, lalu Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, dan organisasi-organisasi lainnya sampai sekarang. Dalam hal politik, muncullah beberapa organisasi yang berbentuk partai yang berdasarkan agama Islam, seperti Masumi, PKS, PPP, PKB, PAN, dan lain-lainnya. Hasil buah politik Islam di Indonesia yang kedua ialah dalam hal kelembagaan atau bidang kelembagaan. Di antara lainnya ialah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama atau disebut juga Menak. Saat ini, kursi kepemimpinan dijabat oleh Yakut Khalil Qomas tanggal 23 Desember 2020. Lalu kelembagaan yang berikutnya ialah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta juga mengurusi tentang wakaf dan sedekah, sebagaimana diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kelembagaan berikutnya ialah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI atau Majelis Ulama Indonesia. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Adapun hasil buah politik Islam di Indonesia yang ketiga ialah dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk lembaga yang bervariasi. Contohnya seperti pesantren, madrasah, surau, dan mu'unasah. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, serta mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Lalu madrasah. Madrasah merupakan sekolah dalam bahasa Arab. Asal katanya adalah darosa, yang artinya belajar. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Di beberapa daerah di Sumatera dan Semenanjung Malaya, surau merujuk pada bangunan tempat ibadah umat muslim. Fungsinya hampir sama dengan masjid, yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dan pendidikan dasar keislaman. Sedangkan mu'unasah merupakan bangunan umum di desa-desa sebagai tempat melaksanakan upacara agama, pendidikan agama, dan bermusyawarah, dan sebagainya di daerah Aceh. Adapun perbedaan surau dan mu'unasah ialah surau memiliki ciri sebagaimana bangunan yang ada di Minangkabau. Sedangkan mu'unasah bangunannya berciri tidak ada jendela, atau bisa dibilang bangunan terbuka. Adapun persamaannya ialah sama-sama dijadikan tempat untuk acara keagamaan dan pendidikan agama Islam. Lalu hasil buah politik Islam di Indonesia yang keempat dalam bidang ekonomi. Salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kelembagaan keuangan berdasarkan syariah di dalam negeri adalah dengan melakukan merger 3 bank umum syariah anak usaha BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Lalu dalam bidang lainnya, banyak sekali perusahaan besar yang bergerak dalam bidang industri.
berupa kosmetik, makanan dan minuman, fashion, serta travel, yang akhirnya menghadirkan produk halal. Lalu buah hasil politik Islam di Indonesia dalam bidang budaya. Buah hasil politik Islam di Indonesia diantara lainnya ialah dalam bidang budaya. Hasil-hasil budayanya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ialah dalam bidang sastra. Contohnya ialah tulisan Arab Melayu, kaligrafi, hikayat, babat, suluk, primbon, serat centini, serat cabolek, serat wulangreh, dan lain-lainnya. Lalu dalam bidang penanggalan, seperti kalender Jawa yang mengikuti kalender Islam atau Hijriah. Lalu dalam bidang seni rupa dan kesenian, contohnya seperti kaligrafi, wayang, alat-alat kesenian syar'i, dan lain-lainnya. Lalu hasil dari buah politik Islam di Indonesia yang keenam ialah dalam bidang sosial. Adapun dalam undang-undang yang berkaitan dengan sosial, ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh lembaga Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas. Basnas sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara. Dibentuk oleh pemerintah yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perintah zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu, buah hasil politik Islam di Indonesia yang terakhir berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yudiris, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, atau bisa juga disebut hukum muamalat atau perdata. Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan dan ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Yang kedua, hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Namun, hukum ini bisa kita lihat di daerah khusus otonomi daerah Aceh, yang mana penerapan sanksi seperti hukuman cambuk dilaksanakan di sana. Adapun beberapa aturan yang dipengaruhi oleh politik Islam, seperti undang-undang perkawinan, peradilan agama, kompilasi hukum Islam, perbankan syariah, penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, penyelenggaraan keistimewaan daerah istimewa Aceh, otonomi khusus provinsi daerah istimewa Aceh, wakaf, dan pemerintahan Aceh. Nah, itulah penjelasan-penjelasan mengenai menerapkan politik Islam pada kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan setelah kita mengetahui bagaimana cara penerapan politik Islam Indonesia, kita dapat menambah wawasan mengenai materi tersebut, dan juga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Khairul Iman dan rekan saya Nur Khalid Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.